Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: الحديث الثاني والأربعون رحمة الله تعالى على بني آدم. Hadis yang ke-42, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada segenap anak cucu Nabi Allah Adam. An Anas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. Hadis yang ke-42, masih kita lanjutkan kembali pembahasannya, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ibn Malik bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW bersabda, yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi bahwasanya ketika kita datang menghadap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, maka tentunya kita menghadirkan di dalam diri kita itu yaitu harapan. Tentunya harapan ini adalah bagian daripada etika kita ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hamba harus memiliki harapan kepada tuannya. Ya, seorang budak harus memiliki harapan kepada tuannya, bagaimanapun keadaannya. Ya, laksana kita ini bekerja kepada seseorang pasti memiliki harapan. Ya, bagaimanapun keadaan kita, setinggi apapun jabatan kita kepada atasan kita, maka kita tentu memiliki harapan. Ya, apapun harapannya, maka harapan ini adalah bagian daripada etika adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di sini diajarkan kepada kita tentang bagaimana kita itu atau cara dan adab kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di sini bahwasanya Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu rahmatullahu ta'ala alaih anna min jumlatil qada raddil bala bid-du'a. Kita semua mengetahui bahwasanya tentu di dalam kehidupan kita ini semuanya sudah diatur oleh Allah, alias sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kalau hidup ini sesuai dengan takdir Allah, kenapa kita dianjurkan atau diharuskan tetap berdoa kepada Allah? Bukankah doa ini memohon, meminta agar apa yang kita inginkan itu ditakdirkan oleh Allah, padahal di sisi lain sudah ada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka di sini dijawab bahwasanya
doa yang kita panjatkan, permohonan yang kita mohonkan, itu adalah bentuk etika kita kepada Allah. Walaupun di sisi lain sudah Allah tetapkan yang namanya takdir. Karena takdir itu terbagi menjadi dua. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah dengan doa. Adapun takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh doa. Ya. Yang tidak dapat diubah ni bagaimana? Misalkan kita minta kepada Allah tidak mati, mungkin tak? Mungkin. Ya Allah, ya jangan matikan saya mau hidup terus. Ya karena makin lama dunia ni kayaknya makin bagus. Walaupun saya makin tua. Ya kan? Tak mungkin. Tapi kalau minta panjang umur, bisa. Akan tetapi pada akhirnya mati. Ya. Sekuat apa kita memohon kepada Allah agar dipanjangkan usia kita, sekuat apa kita memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan, pada akhirnya sakit dan pada akhirnya kita akan mati. Itu yang disebut dengan takdir mubram. Adapun takdir mu'allaq, ya takdir yang bisa diubah dengan doa. Ya, seperti misalkan Allah sudah tentukan kita itu dapat musibah. Ya, karena seiring doa yang kita panjatkan setiap waktu, setiap ba'da solat, ya setiap habis zikir, setiap ibadah atau sedekah yang kita keluarkan, itu bisa jadi merubah musibah yang semestinya menimpa kita itu besar, kemudian diganti oleh Allah dengan musibah yang kecil. Ya. Bisa jadi sebenarnya bongkahan batu besar menimpa kita, tapi seiring doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah ganti dengan kerikil. Ya. Tapi kadang dengan kerikil tu kita tersinggung pula. Kayaknya ada yang lempar nih. Ya kan? Jangan-jangan tetangga saya usil nih. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengubah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya yang mengubah itu bukan kita. Yang mengubah itu bukan kita yang mengubah, tapi yang mengubah itu adalah Allah. Hanya saja doa kita ini sebagai perantara, sebagai wasilah, dan tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala mengubah itu semua. Tujuannya adalah agar kita semua ya mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Anna min jumlatil qada raddul bala bid-du'a. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya termasuk di antara qada adalah menolak bala dengan doa. Termasuk daripada ya maksudnya keimanan kita kepada qadanya Allah adalah apa? Memohon agar segala macam musibah atau bencana yang suatu saat akan ditimpakan Allah kepada kita, itu kita tolak dengan yang namanya doa. Fad-du'a sababun liraddil bala. Karena doa itu bisa menjadi sebab tertolaknya suatu bala. Mungkin di sini pernah saya ceritakan bagaimana ya seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang memiliki murid kesayangan ya yang bernama Syekh Abdul Rahman. Di mana Syekh Abdul Rahman ini adalah seorang pedagang. Seorang pedagang yang suatu saat ingin berangkat dari Baghdad, ya, Iraq menuju negeri Syam untuk suatu keperluan perdagangan. Maka beliau memutuskan akan berangkat hari Kamis. Datang kepada salah seorang guru beliau selain Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Datang kepada Syekh Hamad. Beliau mengatakan, "Syekh, saya mau berangkat hari Kamis menuju Syam untuk suatu keperluan perdagangan. Bagaimana menurut engkau?" Kata Syekh Hamad, "Jangan hari Kamis, kalau mau berangkat hari Jumat. Karena hari Kamis itu ya bisa jadi anda akan mendapatkan musibah." Maka kemudian ya pulang beliau sumpek. Padahal hitung-hitungannya kalau berangkat hari Kamis itu untungnya besar. Kalau berangkat hari Jumat untungnya tidak besar karena terlambat, tidak dapat barang. Akhirnya ya beliau memutuskan datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, cerita beliau, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berangkat. Hari Kamis berangkat.
Tapi kata Syekh Hamad, saya dibilang gini, tidak apa-apa, berangkat. InsyaAllah saya bantu dengan doa. Berangkat beliau sampai ke negeri Syam, belanja semua barang yang dari Irak dijual, ya. Kemudian belanja dari negeri Syam untuk dibawa ke Irak. Begitu di tengah perjalanan, apa yang terjadi? Ya, di tengah perjalanan beliau itu mampir ke sebuah masjid. Beliau mampir ke sebuah masjid, habis salat beliau istirahat. Di dalam mimpinya, ya, beliau mengalami apa yang beliau alami pada saat itu. Akan tetapi di perjalanan, di mimpi beliau itu bukan istirahat, akan tetapi dibegal oleh penyamun. Ya, begitu dibegal oleh penyamun ini minta, ya, semua hartanya untuk diserahkan. Kalau tidak, nyawanya akan dihabisi. Maka Syekh Hamad tidak mau menyerahkan hartanya. Akhirnya apa? Ya, tiba-tiba pedang itu melayang ke lehernya Syekh Hamad dan kemudian terbelah lehernya dan mengeluarkan darah. Begitu beliau ini mimpi, akhirnya beliau sadar, teriak. Dan beliau rasakan itu sakit di leher beliau. Kemudian beliau melanjutkan kembali perjalanan. Begitu beliau melanjutkan perjalanan, selamat sampai di rumah, maka siapa yang didatangi oleh beliau terlebih dahulu? Ayo, Syekh Hamad atau Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau datang kepada Syekh Hamad terlebih dahulu. Begitu beliau datang kepada Syekh Hamad, apa kata Syekh Hamad? Datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terlebih dahulu karena engkau selamat berkat doa beliau. Ya, begitu didatangi Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani tanya, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya. Bagaimana perjalanan? Cerita beliau. Itu saya di perjalanan saya mimpi bahwasanya saya dibegal. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Sebenarnya, ya, apa yang kau alami di dalam mimpi itu sebenarnya nyata. Akan tetapi seiring doa yang aku panjatkan, Allah ubah menjadi mimpi. Berapa lama Syekh Abdul Qadir Jailani berdoa? Sebanyak 30 kali dalam sehari. Ya, itu kelas Syekh Abdul Qadir Jailani. Doa 30 kali dalam sehari dikabulkan oleh Allah seminggu kemudian. Kalau kelas kita ni, ya, doa sekali nak minta langsung dikabulkan. Ya nak? Kan lucu, ya nak? Doa sekali tak dikabulkan merajuk, lalu tak mau ke masjid. Ya. Itu kita, ya kan? Syekh Abdul Qadir Jailani itu sebelum doa melakukan tirakat terlebih dahulu, memenuhi hak-haknya Allah. Agar haknya itu dipenuhi oleh Allah. Berbalik dengan kita ini ingin hak kita terpenuhi tanpa memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diantaranya. Ada juga cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, didatangi oleh salah seorang yang istrinya itu dalam keadaan hamil. Datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh, ya, ini anak saya, istri saya akan melahirkan. Kira-kira, dulu kan tidak ada yang namanya USG, ya kan? Kira-kira anak saya ini lahir laki-laki atau perempuan? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sebentar ya, saya sholat dulu. Sholat, berdoa beliau. Okay. Insya Allah lahirnya laki-laki. Senangnya, ya kan? Udah belanja dia di toko Istana Balita. Ya, beli perlengkapan anak. Kemudian istrinya juga pesan di Shopee. Ya, datang semua itu barang. Terkejut suaminya lihat tagihan. Ya kan? Akhirnya sudah dipersiapkan lahir anak laki-laki. Ya kan? Begitu mendekati hari kelahiran, ternyata apa? Yang lahir perempuan. Terkejut itu orang tuanya, udah belanja, macam mana nih? Meleset ini. Syekh Abdul Qadir Jailani, didatangi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya kan? Begitu didatangi, ya, sampaikan bahwasanya berita kalau anaknya itu lahir tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya sudah minta kepada Allah dan saya melihat bahwasanya tertulis di Lauhil Mahfuz bahwasanya anak anda itu lahir, ya, jenis kelaminnya laki-laki. Akan tetapi
pada saat itu ya Allah Subhanahu wa taala ya mengirimkan pesan kepada saya melalui mimpi bahwasanya wahai Abdul Qadir, sesungguhnya engkau adalah abdun, hamba dari Al-Qadir, sang maha berkuasa. Maka setinggi apapun ibadahmu, sebanyak apapun doamu, tidak akan mengubah kedudukanmu dari seorang hamba menjadi penguasa. Karena sesungguhnya yang berkuasa di alam semesta ini adalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengubah yang semestinya laki-laki menjadi perempuan. Di sisi lain kita melihat doa itu dapat mengubah. Ya, tapi di sisi lain doa itu tidak bisa mengubah. Maka apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah bahwasanya kita tetap meyakini bahwasanya doa itu memiliki fungsi. Tapi ingat, di sisi lain ada takdir Allah yang menentukan. Andaikan semua umat manusia berdoa dengan doa masing-masing dan doanya dikabulkan oleh Allah, lalu di mana kekuasaan Allah? Ya, bagaimana dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Karena kita jangan menjadi orang yang tidak mempercayai takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu akidah itu ada dua golongan. Ada namanya Jabariyah, ada namanya Qadiriyah. Berkaitan dengan takdir Allah, ini ada dua kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada namanya Qadiriyah, ada namanya Jabariyah. Kita tahu salah seorang pencetus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau pencetus sifat 20 itu namanya siapa? Imam Asy'ari. Namanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang lahir di kota Baghdad, Iraq. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini murid daripada Imam Al-Jubba'i, merupakan salah seorang tokoh Mu'tazilah Jabariyah. Ya. Jabariyah dengan Qadiriyah ini kedua-duanya memiliki kepercayaan yang berbeda, keyakinan yang berbeda terhadap takdir Allah. Ya. Apa perbedaannya? Ya. Perbedaannya adalah Jabariyah itu meyakini sepenuhnya bahwasanya apa yang berlaku terhadap diri kita ini adalah merupakan ketentuan Allah. Jadi tidak usah lagi ada usaha. Itu Jabariyah. Ya, meyakini apa yang berlaku terhadap diri kita, yang kita lakukan sekarang, di masa lampau atau yang akan datang, itu semuanya ketentuan Allah. Jadi tidak usah lagi ada yang namanya usaha. Yang mau ibadah-ibadah, yang tak mau ada silakan. Yang mau kerja silakan, yang tidak mau kerja silakan. Bagaimanapun ini semua sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita tidak boleh nyalakan orang maksiat. Kalau ada orang maksiat misalkan, tidak boleh kita salahkan. Kenapa ente maksiat? Saya ni kan begini karena sudah ketentuan Allah. Ya, itu Jabariyah. Ada Jabariyah di sini? Ada. Insyaallah tidak ada. Ya. Ada namanya Qadiriyah. Ya, Qadiriyah ini apa? Qadiriyah ini justru sebaliknya. Tidak meyakini bahwasanya ya apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan ini ketentuan dari Allah, melainkan ini adalah ketentuan dari kita sendiri. Buktinya nih, saya mau minum, saya minum. Saya mau duduk, saya duduk. Ini Qadiriyah. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya, mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Ya, tidak cenderung kepada Jabariyah, tidak cenderung kepada Qadiriyah. Ya, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pencetus sifat 20 meyakini bahwasanya memang kita ini hidup ditentukan oleh Allah. Ketentuan itu ada dua, ada ketentuan yang baik, ada ketentuan yang buruk. Adapun ketentuan yang baik itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Kita diberi petunjuk, kita diberi taufik, kita diberi hidayah untuk beribadah, untuk menolong, untuk berbuat baik.
Adapun ketentuan yang buruk itu bukan ketentuan Allah, melainkan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Tak boleh kita mengembalikan sesuatu yang buruk itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dianugerahkan oleh Allah akal. Sebelum keburukan itu terjadi, Allah sudah memberikan kita akal untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ya, adanya minuman keras, adanya perjudian, adanya prostitusi, adanya kezaliman, adanya korupsi, adanya nepotisme, ya, adanya kecurangan dan lain sebagainya, itu tidak terjadi begitu saja, melainkan sebelumnya sudah direncanakan. Tidak ada ceritanya orang telajak mabuk. Betul tak? Tidak ada ceritanya orang salah masuk kamar akhirnya melakukan prostitusi. Betul tidak? Tidak ada ceritanya orang itu tidak tahu bukan haknya akhirnya dia korupsi. Ya, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan yang namanya akal. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang baik dan yang buruk, maka tentu akal ini akan mengarah kepada yang baik. Tapi kenapa kita memilih yang buruk? Berarti kesalahan itu adalah kesalahan kita sendiri. Paham ya? Kama annal ma' sababun li khurujin nabat. Maka doa itu memiliki peran, fungsi. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan dan menolak yang namanya keburukan. Dan doa itu adalah wasilah, sebab ya, kita itu bisa mendapatkan kebaikan, kita juga dijauhkan dari keburukan. Sebagaimana air, ya, di mana air itu menjadi sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Wa tarasu sababun lidaf'is siham. Kemudian perisai itu menjadi sebab apa? Dilindungi dari serangan anak panah. Walaysa min syartil i'tiraf bil qada adamu hamalis silah. Ini untuk menangkis ya segala macam kepercayaan orang-orang yang mudah berpasrah kepada Allah. Ya, bukan termasuk daripada syarat i'tiraf bil qada. Tidak termasuk ya bagian daripada keimanan kita terhadap qadanya Allah manakala kita itu pasrah 100%. Tak boleh. Kenapa ente tak berobat? Kalau ente sakit, dah lama diapakan? Allah sudah nentukan saya ni sakit. Ya, kan Allah juga yang ngasih sehat. Untuk apa berobat? Tak boleh seperti ini. Kalau semacam ini berarti anda tidak beriman terhadap qadanya Allah. Anda hanya beriman kepada qadarnya Allah. Ya, anda hanya beriman terhadap realisasi daripada qada, tapi Allah tidak menerima, tidak beriman, tidak meyakini bahwasanya adanya ketentuan Allah yang lain. Sakit memang ketentuan Allah, tapi ada ketentuan Allah yang lain, yaitu sehat. Ya, gagal memang ketentuan Allah, tapi ada ketentuan Allah yang lain, yaitu berhasil. Betul tidak? Ya. Bujang ketentuan Allah tak? Tapi ada ketentuan Allah yang lain, disuruh kawin. Jangan mau bujang terus, kawin. Betul tidak? Sebelum berakhir ni 2025. Ya, jangan berpasrah terhadap satu hal. Karena Allah menciptakan takdir yang lain. Ya. Ente istirahatlah, obesitas ni, kelebihan berat badan, dah lama diapakan, memang dah ketentuan Allah. Tak boleh. Ya. Ente harus olahraga, kayaknya kurang gerak, dah lama diapakan, ini dah ketentuan Allah. Ini bukan bagian daripada keimanan kita terhadap qadanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kaum muslimin ketika itu akan melawan orang-orang musyrik, maka turunlah perintah salatul khauf. Tahu salat khauf? Salat dalam keadaan berperang. Salat dalam keadaan berperang itu bagaimana? Yaitu sebagian kaum muslimin salat, sebagian lagi menjaga. Yang salat ini bukan artinya menjauhkan diri dari senjata, tidak, tapi tetap senjata berada di hadapan mereka masing-masing. Ketika yang menjaga ini bergantian untuk solat,
maka yang tengah solat ini kemudian bergantian untuk menjaga sambil memegang senjata. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Hendaknya mereka mengambil bagian. Ada yang menjaga kemudian sambil memegang senjata. Padahal lagi solat, tapi Allah perintahkan agar antisipasi. Tidak boleh kita itu merasa bahwasanya apa yang berlaku itu sudah ketentuan Allah dan tidak berlaku ketentuan yang lain. Ya, sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap ada yang namanya usaha, apapun hasil akhirnya maka kita menerima keputusan sebagai bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Thumma inna ad-du'a lahu adabun. Doa itu memiliki etika. Ya, di antaranya adalah taharral awqat al-fadilah, yaitu berdoa di waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Termasuk di antaranya sekarang ini kita berada di Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram yang suci. Karena bulan ini ya telah Allah istimewakan terlebih dahulu sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad. Jadi 4 bulan haram ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, itu adalah bulan mulia ya untuk semua umat dari semenjak Nabi Allah Adam. Dan bulan Zulqa'dah ini adalah bulan pemula daripada bulan-bulan mulia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini bagaimana Nabi Allah Musa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai macam anugerah di bulan ini. Ya, maka kemudian Nabi Allah Musa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah bermunajat kepada Allah selama 30 hari sebulan penuh di bulan Dzulqa'dah. Kemudian dilanjutkan dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Di bulan ini juga Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk merenovasi Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu dari bulan ini Nabi Allah Ibrahim merenovasi Ka'bah. Kemudian selesai di bulan Dzulhijjah baru kemudian dilaksanakan ibadah haji. Kemudian di bulan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umrah. Rasulullah itu umrah di bulan Dzulqa'dah. Bahkan dikatakan di dalam sejarah bahwasanya Sayyidatuna Aisyah mendapatkan daripada ayahnya Sayyidina Abu Bakar bahwasanya beliau berkata ma'tamaran nabi illa fi Dzulqa'dah. Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah melakukan umrah kecuali di bulan Dzulqa'dah. Kemudian di bulan ini juga terjadinya Bai'atul Uqbah al-Ula, bai'at yang pertama. Sebagai penduduk Ansor berjumlah 14 orang datang dari Madinah ke Mekah menghadap Nabi untuk berbaiat. Baiat kesetiaan, baiat perjanjian agar mereka menerima apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari baiat itu kemudian Nabi mengirim sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan baca dan tulis kepada kaum Ansor. Dari baiat pertama itu berlanjut kepada baiat kedua, berlanjut kepada kemenangan di perang Badar, berlanjut kepada dibangunnya negeri Islam di kota suci Madinah dan seterusnya. Itu di antara keistimewaan yang ada di bulan Dzulqa'dah, dan masih banyak lagi keistimewaannya. Wa taqdimul wudu was salat at-taubah. Di antara adab berdoa itu adalah apa? Yaitu dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena wudu itu untuk mendapatkan kesucian dan menghapus dosa-dosa yang ada di dalam diri kita, yaitu dosa-dosa kecil. Kemudian wat taubah, dan bertaubat, wastiqbalul qiblah, dan menghadap kiblat, wa raf'ul aidi, dan mengangkat kedua
mengangkat kedua tangan. Wal i'tiraf bidzambi, terlebih dahulu mengakui dosa-dosa kita. Ya, wa khifdhus saut wa iftitatuhu bil hamdi was sana was salah ala nabi. Doa itu dimulai, didahului, dibuka dengan mengucapkan kalimat alhamdu sebagai bentuk pujian kepada Allah. Boleh alhamdu, boleh innal hamda, boleh hamdan, dan seterusnya. Ya, kalimat-kalimat yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassana, dan kemudian memuji Allah. Wassalah ala nabi, dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala as-salah fi wasatihi wa khatamihi biha wa bi amin. Dan di antaranya juga salawat itu dibaca bukan hanya ketika di awal, ya, ketika berdoa, tapi juga dibaca di pertengahan dan di akhir. Ya, bukan saja dibaca di awal, tapi juga dibaca di pertengahan dan dibaca di akhir. Kenapa? Karena bisa jadi sebab di dalam doa kita itu ada salawat, menjadi sebab doa kita itu diterima oleh Allah. Bukan sebab doanya, tapi di dalamnya kita sematkan yang namanya salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ya, kalau di dunia saja doa yang kita panjatkan itu, ya, apabila disematkan salawat di dalamnya, niscaya dikabulkan oleh Allah. Ya, bagaimana ketika di akhirat nanti, ketika kita itu bukan lagi membaca salawat, tetapi memanggil nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan pemilik salawat itu sendiri. Ya, kalau sekarang ini kita baca salawat, ya, barangkali, ya, antara jarak kita dengan Nabi itu jauh. Ya kan? Jarak kita dengan Nabi itu jauh. Nabi di alam arwahnya, sedangkan kita di alam dunia. Ya, di alam yang fana ini kita. Ya kan? Sementara Nabi di alam arwahnya, di alam baqanya, di alam kekal. Ya. Kalau di dunia saja, salawat yang kita baca itu didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi untuk jawaban daripada salawat itu tidak bisa kita dengar karena memang kita berbeda dimensi. Atau bisa jadi dijawab oleh Nabi, barangkali karena dosa kita yang begitu banyak menjadi penghalang terdengarnya jawaban dari Nabi atas salawat yang kita bacakan. Tapi itu tidak berlaku di akhirat. Ya, itu tidak berlaku di akhirat, di mana di saat semua umat dikumpulkan, ya, mereka mendatangi Nabi mereka masing-masing dari Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Isa alaihi salatu wassalam, ya, semua mengatakan apa? Ya, nafsi, nafsi. Ya, sekarang ini adalah saatnya kita itu mengurus diri kita sendiri, tidak bisa mengurus orang lain, tidak bertanggung jawab terhadap orang lain. Karena pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Seorang ayah akan lari dari anaknya, ya, seorang saudara akan lari dari saudaranya, dan teman akan lari dari temannya. Semua manusia pada saat itu mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ya, tidak bisa kita bantu. Ya, kecuali hanya satu yang mengatakan ana laha, saya untuknya. Ya, saya tebusannya. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mau memiliki identitas khusus, ya, dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, sebelum kita sampai di akhirat, di dunia ini gunakan, manfaatkan waktu untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat itu akan menjadi guru di saat kita tak memiliki guru. Salawat itu akan menjadi pembimbing di saat kita tidak memiliki pembimbing. Maka dengan salawat itu sendirinya akan mengubah kita.
Yang semulanya buruk menjadi baik, yang semulanya jauh menjadi dekat, yang semulanya lalai menjadi taat. Allah ciptakan satu amal yang mudah, yang simple, dan ini bisa dikerjakan bagi orang yang baik dalam keadaan bersih maupun dalam keadaan kotor. Yaitu apa? Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat terdahulu meminta kepada Allah melalui nabi mereka, melalui nabi mereka. Umat-umat terdahulu tu kalau minta apapun melalui nabi mereka. Kalau mereka minta langsung tak dikasih sama Allah. Mereka datangi nabi-nabi mereka, mereka minta kepada nabi mereka agar minta kepada Allah. Itu kalau nabi mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal, tidak bisa. Ya kan? Tetapi untuk umat Nabi Muhammad ini Allah istimewakan. Sekalipun Nabi Muhammad itu sudah wafat secara jasmani, lahiriahnya, akan tetapi Allah jadikan salawat itu sebagai perantara untuk kita memohonkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan oleh Allah syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa bi amin. Jangan lupa ketika berdoa itu mengucapkan amin. Walaupun kita doa sendiri, maka ditutup dengan yang namanya amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Begitu. Jangan lupa untuk mengucapkan amin. Wa alla yakhussu nafsahu bid-du'a bal yu'ammim. Jangan kita itu mengistimewakan kita saja dalam berdoa. Tapi hendaknya doa yang kita panjatkan itu mencakup untuk semua orang. Dalam tahajud, jangan kita minta untuk kita saja, mintakan juga untuk orang lain. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad, permudah urusan umat Nabi Muhammad, tutup aib umat Nabi Muhammad, lancarkan rezeki umat Nabi Muhammad, tolong umat Nabi Muhammad. Ini semua umat Nabi Muhammad ini. Tidak ada yang tidak umat Nabi Muhammad. Semuanya umat Nabi Muhammad, dan bisa jadi doa kita dikabulkan oleh Allah sebab kita mendoakan orang lain. Doakan juga tetangga kita yang barangkali sakit, doakan juga teman kita yang barangkali tengah menghadapi masalah ekonominya, doakan juga kepada keluarga kita yang barangkali ada masalah di dalam rumah tangganya, doakan juga kepada rekan-rekan kita yang barangkali di dalam usahanya. Kita doakan mereka semua karena mereka punya hak kepada kita. Maka kita itu punya kewajiban untuk memenuhi hak orang lain. Adapun hak kita, kita minta kepada Allah. Kita punya kewajiban untuk memenuhi hak orang lain. Adapun hak kita, apa kita minta kepada orang untuk memenuhi? Tidak. Tapi kita minta hak kita yang memenuhinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tak ada batasnya, tak ada sekatnya. Adapun manusia itu memiliki batas, memiliki sekat. Kemampuannya, usahanya, kepandaiannya itu memiliki batas. Adapun Allah tidak memiliki batas. Wa ayyuhsina dhannahu billah. Terlebih dahulu berprasangka baik kepada Allah sebelum berdoa. Jangan berprasangka yang tidak baik. Kira-kira dikabulkan tak ya? Kira-kira didengar tak ya? Ini tak boleh. Kita mengira-ngira doa ni tak didengar oleh Allah, itu sudah jatuh syirik. Karena seakan-akan kita menganggap Allah itu tidak mendengar doa kita, padahal Allah itu Sami'un, Maha Basirun, Maha melihat. Pendengaran Allah tidak sebagaimana pendengaran kita. Pendengaran kita ini terbatas. Pendengaran kita melalui telinga. Dalam telinga itu ada gendang. Ada batasan. Tapi pendengaran Allah itu tidak dengan telinga, tidak dengan gendang. Maha mendengar segala sesuatu. Jadi kenapa kita ragu? Wa yarju minhul ijabah, dan berharap diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad urida fil haditsil qudsi. Maka dikatakan, disebutkan di dalam hadis qudsi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Sesungguhnya aku ini, kata Allah Subhanahu wa taala,
sesuai dengan prasangka hambaku, maka hendaknya mereka itu berprasangka baik. Ya, ketentuan itu ketentuan itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita prasangka yang baik-baik, maka berlaku ketentuan yang baik. Kalau kita prasangka yang ndak, maka akan berlaku ketentuan yang tidak. Jangan-jangan dia nak bangsatek saya ni. Jangan-jangan dia nak nipu saya ni. Jangan-jangan dia nak curangi. Kena dah ya. Betul tak? Tapi kalau dia berprasangka baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Ya. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu alladhi la ilaha ghairu la yuhsinu ahadun adh-dhann billah illa a'tahu Allahu dhannahu wa dhalika anna al-khaira biyadihi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an mengatakan, wallahu alladhi la ilaha ghairu, beliau bersumpah demi Allah tidak ada Tuhan selainnya, ya, la yuhsinu ahadu dhann billah, maka hendaknya setiap orang itu harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan sesuai dengan prasangkanya. Karena segala macam kebaikan itu ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dagang walaupun mendapat keuntungan yang sedikit, tetap berprasangka baik kepada Allah. Karena bisa jadi keuntungan yang sedikit ini yang ditentukan oleh Allah bisa bertahan untuk selama-lamanya. Karena tidak sedikit orang yang mendapat keuntungan yang besar namun tidak bisa dipertahankan selama-lamanya. Dipakai buat ini, dipakai buat itu. Oh, Masya Allah, dia dagang dapat untung besar, omset seharinya 20 juta. Ya, 20 juta. Oh, kaya dia. Tapi dipakai duitnya untuk nonton konser K-pop. Tahu K-pop, Pak? Dia kayak sejenis makanan dari jagung, yang letup itu, itu, ya kan? Bayangkan, ya, ada orang Pontianak berangkat ke Jakarta nonton K-pop, bayar tiket 10 juta. Allahu Akbar. Summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. 10 juta dipakai untuk nonton konser. Yang ditonton tuh K-pop lagi. Ya, bukan konser yang mengingatkan mati. Ya kan? Ya, yang ditonton tuh K-pop. Ya, melalaikan dia kepada Allah. Dia pikir nikmat yang Allah berikan pada saat itu bisa digunakan untuk seenaknya dia. Memang Allah uji. Ya, Allah berikan. Nih kata Allah, lancarkan rezekinya, dimudahkan usahanya. Kira-kira dipakai buat apa kata Allah? Oh, dipakai buat nonton konser. Dipakai buat nyawer. Ya. Ya, apa yang kita keluarkan itu, ya, nanti akan dikembalikan kepada Allah dan kemudian akan ditampilkan. Ya, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Coba 10 juta. Nih, buat listrik Masjid Fastabiqul Khairat, tahan berapa bulan, betul enggak? Ya, buat airnya Fastabiqul Khairat, dipakai buat apa listrik sama air? Dipakai buat orang ibadah. Tapi Pak Ustaz, dia ada gak nyumbang masjid? Iya. Tapi apa halnya nyumbang masjid gak? Dipakai gak untuk nonton K-pop? Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Setiap orang tuh pasti mengerti, faham rezeki ini dari Allah. Kan tak mungkin Allah ngasih rezeki itu Allah bilang apa? Pakailah setelah kita mau diapakan? Tak mungkin. Ya, kenapa? Karena kita tahu semua, siapa pun tahu. Ya, ketika rezeki itu dikaruniakan oleh Allah, maka rezeki itu akan dipertanggungjawabkan. Apapun yang dikaruniakan oleh Allah akan dipertanggungjawabkan. Jangankan rezeki, ini nafas nih yang keluar masuk dari hidung kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana orang itu bisa memanfaatkan rezeki yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu, ya, yang mereka gunakan, yang mereka pakai bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ini adalah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma ahsanu qawlu ba'duhum. Ini setelah perkataan Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, maka beliau mengutip sebuah syair, ya fatihan li kulla babin murtaji. Ya, ini syair buat menambah semangat bagi orang-orang yang memohon kepada Allah setiap waktu. Ya fatihan li kulla babin murtaji, wahai zat yang telah membukakan untukku, ya, apa? Yaitu harapan. Karena tidak semua orang berdoa itu punya harapan. Ya, terkadang orang itu berdoa hanya sebatas istilahnya doanya itu kosong. Walaupun doanya itu banyak, tapi hakikatnya doanya itu kosong, melompong istilahnya. Ya, kenapa? Karena tidak disertai dengan yang namanya harapan. Ya, istilah anak kecil yang merengek di depan orang tuanya, tapi dia hanya sekedar merengek, tidak ada harapan. Kalau permintaannya itu dituruti. Apa? Merajuk, banting pintu, kunci kamar, betul tidak? Tapi kalau yang ada harapan itu, dia tetap bertekuk lutut di hadapan orang tuanya agar diberikan sesuatu yang diinginkan. Harapan ini mahal, karena harapan ini bisa menjadi sebab diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya fatihan li kulla babin murtaji, wahai zat yang maha membukakan, yang telah membukakan kepadaku pintu harapan. Inni li'afwi minka anni murtaji. Dia. Ya, penyair ini mengatakan bahwasanya harapan yang paling utama dari sekian banyak permintaan kita kepada Allah itu harapan apa? Bukan materi. Ya, bukan kesehatan, bukan jabatan, bukan harta. Tapi harapan yang paling utama itu adalah apa? Yaitu afuka, yaitu ampunan. Ampunan itu yang paling utama. Karena semua anugerah yang diberikan oleh Allah tanpa ampunan, maka anugerah itu tidak berarti apa-apa. Tapi selain ampunan tidak diberikan oleh Allah, namun hanya diberikan satu ampunan, maka ampunan itu sangat berarti dan sangat mahal. Famnun alayya bima yanilu sa'adati, maka anugerahkan kepadaku. Nah, setelah minta ampunan kepada Allah, baru kemudian meminta permintaan selanjutnya. Terlebih dahulu, sebelum kita memanjatkan keinginan kita, permohonan kita kepada Allah, kita minta ampun dulu kepada Allah. Begitu Allah berikan ampunan kepada kita, maka Allah akan mudah memberikan anugerah yang lain. Rela Allah memberikan anugerah yang lain. Tapi kalau kita tak minta ampunan, ibarat kita banyak permintaan tapi tak sadar minta bantu terus sama orang tapi tak sadar diri dia. Macam mana orang nak ngasih? Kadang orang ngasih bantu tapi tak ikhlas, kadang terpaksa, betul tidak? Ya, dalam haknya Allah juga demikian. Ya, kadangkala seorang ini tidak merasa kalau dosanya banyak, tapi minta terus sama Allah. Tapi tetap dikasih sama Allah. Tapi dia tidak sadar kalau dosanya itu banyak. Dosanya banyak itu perlu kepada yang namanya pengampunan. Pengampunan itu melewati taubat. Tapi dia malah tak sadar. Allah beri supaya dia ini sadar. Minta ampun kepada Allah. Allah beri terus. Ya. Famnun alayya bima yanilu sa'adati, maka anugerahkan kepadaku ya Allah, ya, sebab apa-apa yang menjadikan aku itu mendapatkan kebahagiaan. Fasa'adati tau'an mata ta'murtaji. Ya, maka kebahagiaanku akan senantiasa ada kapanpun sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Artinya, seorang hamba tidak mendikte Allah, tidak mengultimatum Allah dalam doanya. Kapanpun kebahagiaan engkau berikan, maka itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Jadi dia tidak minta kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, ini last minute. Yo, jam sekian harus ada. Kalau tak ada, habis saya ni. Oh, Allah didikte pula. Betul tidak? Tak boleh. Itu tidak termasuk daripada adab berdoa. Silakan minta kebahagiaan, silakan minta keberhasilan kepada Allah. Kapan? Yaitu di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah karuniakan kita harapan setiap kita berdoa kepada Allah, dan semoga Allah karuniakan kita ampunan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dikabulkannya doa kita semua. Dan semoga Allah karuniakan kita rezeki yang melimpah yang kita gunakan di jalan Allah, dan semoga Allah berikan kemudahan terhadap segala urusan-urusan kita dunia maupun akhirat, dan semoga kita senantiasa ingat dan tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.